Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 2020B dengan mata kuliah Psikologi Lingkungan yang beranggotakan Kemudian Barukni dengan NIM 140, saya sendiri Indah Nuraini dengan NIM 145, Tara Salma Alila dengan NIM 146, Mailia Pradipta dengan NIM 149 dan Muhammad Wisnu Pratama dengan NIM 156 akan memaparkan video daur ulang sampah organik yang berasal dari kulit jagung atau disebut dengan klobot yang dikeringkan. Kemudian kulit jagung ini akan diolah menjadi bunga yang cantik agar siap digunakan menjadi pajangan atau hiasan rumah yang memiliki nilai estetika tinggi. Adapun kegiatan yang kami lakukan ini dikarenakan adanya kesadaran terkait pentingnya recycling behavior. Adapun pengertian dari recycling behavior menurut Utami pada tahun 2020 adalah salah satu tingkah laku yang didasari oleh kepedulian individu terhadap lingkungannya, yang dalam hal ini dicerminkan dalam kegiatan proses daur ulang untuk mencegah adanya sampah yang menimbun. Oleh karena itu, kami menyadari pentingnya kegiatan recycling behavior melalui kegiatan pendaur ulangan kulit jagung atau klobot ini dikarenakan kepedulian dari diri kami sendiri terkait tingginya sampah organik yang ada di Indonesia. Tanaman jagung akan menghasilkan limbah berupa kulit jagung atau klobot. Nah, limbah ini belum termanfaatkan secara optimal nih. Dilihat dari nilai ekonomisnya, kulit jagung atau klobot memiliki nilai ekonomis yang rendah dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Terlebih lagi saat dibakar. Nah, jika limbah jagung yang satu ini tidak dimanfaatkan, nantinya akan menjadi sampah, maka diperlukan inovasi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya adalah dengan mengubah klobot jagung menjadi hiasan bunga yang memiliki nilai tinggi. Jadi bahan dasar untuk daur ulang ini adalah klobot jagung kan. Nah, klobot jagung ini termasuk limbah organik hasil pertanian. Nah, hubungannya adalah Indonesia sendiri kan merupakan negara agraris ya, yang dimana mata pencaharian utamanya adalah bertani. Jadi semakin banyak hasil pertanian yang diproduksi, yang dihasilkan, berarti semakin banyak pula limbah organik yang dihasilkan. Nah, masalahnya adalah limbah organik hasil pertanian ini selama ini belum ditangani dengan baik di Indonesia. Jadi biasanya limbah organik itu buat pakan ternak, dibuang aja atau bahkan dibakar. Padahal limbah organik ini bisa menghasilkan cairan leachate yang itu bisa mempengaruhi kualitas air dan kualitas tanah di sekitar tumpukan sampah, misalnya di TPA. Tumpukan limbah organik juga bisa menghasilkan gas metana, di mana gas metana ini bisa menimbulkan ledakan yang begitu besar. Ini sudah ada kasusnya ya, di TPA Lui Gajah pada tahun 2005 sudah merenggut 157 nyawa. Belum lagi tumpukan limbah organik ini juga termasuk sarangnya, habitatnya hewan-hewan pembawa penyakit. Biogas yang dihasilkan dari sampah organik terus-menerus akan lepas ke atmosfer secara tidak terkendali, sehingga menyebabkan menipisnya lapisan ozon bumi ini. Nah, hal ini yang biasa kita sebut sebagai pemanasan global karena meningkatnya suhu di bumi. Nah, berdasarkan paparan dampak dari limbah organik yang sudah saya jelaskan tadi, maka topik yang kami angkat yaitu daur ulang klobot jagung menjadi produk estetika atau pajangan atau bunga merupakan perilaku promoting recycling behavior atau termasuk pro-environmental behavior. Karena dengan mengolah limbah klobot jagung, berarti kita juga mengurangi limbah organik, sehingga dampak dari limbah organik sendiri bisa kita kurangi juga. Kita sekarang sedang berada di Pasar Saponyono. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengumpulkan bahan baku itu sendiri, yaitu klobot jagung. Ya, jadi biasanya klobot jagung ini diambil dari sisa-sisa penjualan yang ada di pasar ini sendiri. Baik, langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan bahan baku yang diinginkan adalah dengan memotong ujung dari klobot jagung. Dan kemudian kita juga memisahkan rambut-rambut halusnya. Ya, setelah rambut dipisahkan dan ujungnya dipotong, kita harus pisahkan per lembar. Ini kita perlu menjemurnya sebelum di peroksid kemudian karena memudahkan proses peroksidnya. Nah, lamanya waktu menjemur bergantung juga pada cuaca. Kalau cuacanya lagi cerah bisa 3-4 hari, tapi kalau cuaca yang mendung ataupun sering kali hujan bisa berminggu-minggu. Selanjutnya adalah kita meredamnya dengan peroksid. Proses perendaman ini bisa berlangsung selama 1 minggu atau lebih, tergantung pada ketebalan dari klobot jagung itu sendiri.
Jadi setelah dilem, kita akan melakukan proses pemotongan menggunakan hulu cetakannya. Selanjutnya kita akan merangkai kelopok jagung ini menjadi bunga pajangan. Nah, caranya adalah dengan menempelkan satu persatu kelopok jagung hingga membentuk rangkaian bunga yang sesungguhnya. Baik, ini merupakan hasil akhir dari pengelolaan atau daur ulang kelopok jagung. Pada video kali ini, kami memilih untuk daur ulang kelopok ini menjadi bunga. Nah, selain itu, kelopok jagung bisa digunakan untuk aksesoris seperti bros, anting, kalung, juga seperti ini, mungkin ini. Perkenalkan Ibu, nama saya Melia, saya dari perwakilan kelompok 8 dari psikologi lingkungan. Ini produk yang saya buat ini dengan kata lain mendaur ulang sampah karena saya pertama suka alam dan kedua suka bunga dari kecil. Murah, gampang dicari, membuatnya juga gampang, tetapi mempunyai nilai estetika yang digemari oleh orang-orang mancanegara. Seiring dengan berjalannya umur, usia yang semakin tua, saya semakin merasakan bahwa semua yang ada di alam ini semua indah, mempunyai nilai atau potensi keindahan, walaupun sudah berupa sampah. Buktinya, namun suami saya bilang ini, wah mama kalau melihat sampah kayak melihat emas. Berarti salah satu rintangan sama hambatannya dari didukung keluarga itu ya Bu? Nah, Apalagi tadinya semua enggak, ya itu. nggak dukung disuruh. Sampai akhirnya nyari apa-apa semua ikut. Salah seorang adik kandung saya Ya. di Bali juga sudah mengerjakan bunga sering. Pertanyaan terakhir ya Bu, pesannya Ibu terhadap generasi muda terkait upaya pelestarian lingkungan gimana Bu? Kita melestarikan, bukan merusak lingkungan, tapi melestarikan lingkungan. Nah, kalau saya bisa, kenapa orang lain nggak bisa? Bisa. Bahan udah ada, biaya tidak mahal. Dengan catatan, tidak berhenti coba dan coba lagi. Sampai tua sekarang, coba lagi. Oh, ini bisa. Misalnya ada barang baru, sampah baru, coba. Kalau bisa dilanjutkan, kalau tidak bisa buang. Terima kasih Bu atas kesediaannya untuk diwawancara. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung akhir video ini. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari, mulai dari tentang perilaku pro-environmental behavior, recycling behavior, pembahasan terkait limbah kelopok jagung, kemudian juga alasan mengapa kita mengangkat topik limbah organik. Kelopok jagung ini menjadi benda yang memiliki nilai estetika. Selain itu juga kita akan mempelajari bagaimana prosesnya, kita juga akan mempraktekkan apa saja yang kita perlukan dan apa kegiatan kita. Selain itu juga kita telah berbincang dengan Ibu Wayan selaku inspirator kami untuk melakukan penerapan recycling behavior terhadap kelopok jagung menjadi benda-benda yang memiliki nilai estetika. Selanjutnya saya mengakhiri pengharapan. Kurang lebih mohon maaf atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Dengan menempelkan anjing